Mulai. Mulai sekarang. Tuan Shen, bukan keduanya. Semua keluar. Tuan Shen harus mencari 200 perempuan setiap bulan untuk tes darah. Lahir jam macan, darahnya bersinar di air. Apa yang dia cari? Siapa yang tahu? Yang penting tes darah dapat duit. Kalau beruntung, darahnya benar-benar bersinar, meski bukan yang dicari Tuan Shen. Langsung dapat 1 juta. Benar juga. Aku cari lagi 2 teman. Darah. Bersinar. Lihat, darahnya bersinar. Dia monster. Tidak, aku bukan monster. Monster. Masih mau bohong. Ayo, lempar dia. Xiao Kui. Cepat lari. Xiao Kui. Xiao Kui. Ayah. Xiao Kui. Xiao Kui, ingat baik-baik. Kapanpun. Jangan pernah beritahu siapapun rahasia darahmu. Yang bisa bersinar di air. Paham? Bertahun-tahun aku selalu patuh pada ayah. Menyembunyikan rahasia ini. Tapi sekarang ayah sakit parah, butuh 800.000 untuk biaya pengobatan. Kalau apa yang mereka bilang benar, maka akulah orang yang paling cocok. Aku hanya udahlah, yang paling penting sekarang ya selamatkan papa. Tuan Shen. Tuan cari wanita darahnya bersinar di air? Mungkin, saya orang yang paling cocok. Orang yang Tuan cari. Hah? Kamu yang dicari Tuan Shen? Ngaco aja lo. Cepetan minggir, sialan. Saya serius. Asal saya. Awas ya, jangan coba-coba nipu Tuan Shen. Kamu sialan. Cepetan pergi. Kalau enggak, gua bakal larang lo jualan rongsokan di sini. Tuan Shen, dia cuma tukang rongsokan di sini. Jangan dihiraukan. Silakan, Tuan. Tuan Shen. Tuan Shen. Saya benar-benar nggak mau nipu Tuan. Saya serius. Tolong kasih saya 1 kesempatan buat tes darah. Tuan Shen. Hanya ini caranya. Tuan Shen, lihat. Dia nggak lihat. Sialan. Mau mati ya? Maaf Pak Manajer Wang, saya langsung pergi. Cepetan pergi. Tuan Shen. Udah hampir 3 bulan. Gimana nih? Tuan Shen, penyakit Tuan ini. Cacat bawaan, racun sial masuk tubuh. Tak bisa disembuhkan. Kalau mau netralkan racun, harus cari wanita yang lahir di jam macan. Darahnya bersinar kalau diteteskan ke air. Kalau enggak, 3 bulan lagi. Racun sial ke jantung, Tuan Shen langsung tewas. Tunggu dulu. Tuan Shen.
Berapa lama lagi aku bisa bertahan di dunia ini? Benarkah ada orang yang darahnya bersinar di air? Maka hujan ini, bisakah membimbingku? Membawaku ke sisinya? Itu. Dia pergi kemana? Tuan Shen, ada apa? Aku baru saja melihat seorang wanita. Darahnya bersinar di air hujan. Tapi sekarang, dia menghilang. Apa? Kalian berdua, bagi 2 tim dan cari dia. Cepat! Sepertinya lukanya harus dibalut. Dik, sudah larut malam begini. Sendirian mau kemana? Aku mau pulang. Rumahmu di mana? Abang-abang anterin ya? Gak usah. Jangan sentuh aku. Kalian mau apa sih? Tentu saja mau. Berdiskusi lebih dalam sama kamu. Soal filosofi gitu. Iya benar. Asal kamu nurut, abang-abang bakal lembut, kok. Jangan sentuh aku. Aku jago berantem. Berani-beraninya mukul aku. Kejar dia, Bang. Kamu? Tuan Shen, tolong aku. Siapa lo? Minggir. Cepat pergi. Kalau cabut, kami kasih jalan hidup. Tutup telingamu. Tuan Shen. Bubarkan mereka. Siap. Jangan mendekat. Terima kasih, Tuan Shen. Tuan Shen, aku benar-benar tidak bohong. Akulah orang yang selama ini Tuan cari. Racun sialku kambuh lagi. Ada apa dengan Tuan? Aku. Aku akan cari orang untuk bantu Tuan. Tidak perlu. Dengan kamu, sudah cukup. Wanita ini ternyata benar-benar bisa meredakan racun sialku. Siapa namamu? Namaku Hong Xiaokui. Oh, Zhong Xiaokui. Ikut aku pulang ke rumah keluarga Shen. Kita menikah. Menikah? Tuan Shen, mungkin Tuan salah paham. Aku datang untuk tes darah. Aku tidak menjual diri. 1 miliar. Cukup? $1 miliar.
Dengan 1 miliar ini, penyakit ayah bisa disembuhkan. Kalau begitu, baiklah. Main mata ya. Tuan Shen, ini data Nona Zhong. Ayahnya, kanker hati. Tuan Shen, Dr. Chen baru saja membaca zodiak Nona Zhong, memastikan dialah orang yang bisa menyelamatkan Anda, asalkan Anda bersetubuh dengannya. Racun sial bisa dinetralisir total, Anda akan selamat. Cara netralkan racunnya adalah memindahkan racun sial dalam tubuh Anda ke tubuh Nona Zhong. Setelah bersetubuh, Nona Zhong akan mati karena racun sial menyerang jantung. Hal ini, dia tidak mengetahuinya. Aku memberinya 1 miliar. 1 miliar. Cukup untuk membeli nyawanya. Tapi, Tuan Shen, Masuk. terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Juga terima kasih sudah memberiku uang untuk menyelamatkan ayah. Ini jahe rebusanku. Anda kehujanan hari ini. Tidak usah. Kamu tidak perlu merayuku. Cukup tunaikan kewajibanmu sebagai Nyonya Shen. Kewajiban? Tuan Shen tenang saja. Karena sudah menerima uang Anda. Apapun yang harus dilakukan, aku akan bekerja sama dengan Anda. Oke. Kamu bisa keluar sekarang. Siapkan peti mati yang bagus untuknya. baik, Kewajiban yang dimaksud Tuan Shen. Sepertinya itu ya. Darah. Siapa yang taruh tong kayu di sini? Barang sial ini, cepat bawa pergi. Nyonya, Anda baik-baik saja? Darah. Nyonya itu. Tuan Shen kami, karena sakit. Setiap bulan, beliau selalu cari 200 perempuan untuk tes darah. Ini air sisa tes darah yang belum dibuang, jangan dipikirinnya. Oh begitu. Tak kira Tuan Shen yang terkenal serem itu melakukan semua ini. Ternyata cuma buat pengobatan. Tapi sekarang ada kamu. Gak perlu cari orang buat tes darah lagi. Kenapa? Kamu kan orang yang dicari Tuan Shen. Penyakit Tuan Shen, cuma kamu yang bisa sembuhin. Aku? Gimana caranya aku sembuhin beliau? Aku kan bukan dokter. Ini aku juga nggak terlalu jelas. Kamu santai aja nunggu. Tuan Shen yang atur semuanya, oke? Baiklah. Tapi nggak bisa cuma nunggu gini doang. Aku harus bantu Tuan Shen lagi. Tuan Shen. Lagi ngapain? Masak sup tonik. Dengar-dengar kondisi tubuh Anda kurang baik, jadi aku kepikiran. Masakin sup tonik, biar tubuh lebih fit, nambah darah. Ribet banget. Ini nggak ribet. Tuan Shen, ini resep warisan keluarga kami. Khusus untuk menjaga kesehatan. Ayahku biasa pakai ini. Sudah kubilang, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Kamu tidak perlu mencoba mengambil hati saya. Aku tidak sedang mengambil hati. Resep ini benar-benar manjur. Manjur?
Lalu kenapa ayahmu masih diicu? Resep untuk kesehatan bukan obat ajaib. Aku juga berharap ini bisa membantu ayahku. Sudahlah, dia kan sakit. Aku tak perlu berdebat dengannya. Tinggal satu bahan lagi, ginseng, maka jamu ini siap. Tuan Shen, tadi malam hamba memandang langit. Malam pertama Tuan dan Nona Zhong lusa malam. Baik, 3 hari lagi, peti matinya juga sudah siap. diam. Halo, ada orang? Loh, ini bukan Nona Zhong? Tuan Shen, apa saya perlu keluar? Pergi lihat apa yang dia mau. Dia datang untuk apa? Nona muda. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli ginseng. Nona muda, ginseng di sini harganya lumayan, yang paling murah saja. Harganya segini. 5 juta. 50 juta. Ah, jangan, jangan. Saya beli 2 saja. Bisa murah-murah dikit enggak? Uang yang tersisa harus buat obatin bapak saya dan bayar utang. Boleh. Tapi, buat apa beli ginseng semahal ini? Untuk suami saya. Dia sakit. Saya mau dia cepat sembuh. Ini 2 ginseng umur 1000 tahun. Untuk kamu, 90 juta. Ambil aja. Terima kasih ya. Di resep dikatakan, semakin tua ginseng, semakin manjur. Ini pasti bisa bantu Tuan Shen. Halo, Bapak? Jangan ganggu Bapak saya. Saya langsung ke sana. Terima kasih. Tuan Shen, sepertinya istri Tuan cukup peduli pada Tuan. Bahkan mau keluarin 90 juta buat beli ginseng untuk Tuan. Tapi, tadi dia buru-buru banget perginya. Jangan-jangan ada apa-apa sama bapaknya? Mau dicek? Siapkan mobil, ke rumah sakit. Siap. Anakmu belum juga datang. Apa dia nggak mau bayar utang, hah? Bicara. Ayah, Lepasin ayahku. Xiao Kui. Kamu kok bisa datang ke sini? Hah, Song Jiankuo. Anakmu cantik banget ya, ngapain gak bilang dari dulu? Xiao Kui, lari. Cepetan lari, Xiao Kui. ayah. Ayo, bangun, Xiao Kui. Xiao Kui. Aduh, Kamu mau apa? mau apa? Ya mau bikin apa lagi, bayar utang pakai badan lo. Wajar kan? Aku bayar. 2 juta, kan? Aku bakal bayar kalian. 2 juta? Itu dulu. Sekarang, aku minta 20 juta. 20 juta? Iya, 20 juta. Punya ga? Mana mungkin 20 juta? Ini MAH merampok namanya. Banyak bacot.
Kalau gak bayar, lo layanin gue. Tahan dia. Jangan, Xiao Kui. Kalian gak boleh sentuh aku. Suamiku adalah Tuan Shen. Tuan Shen. Wahahaha. Wah, sombong sekali kau, sampai-sampai menyebut nama Tuan Shen. Kami ini dianggap bodoh ya? Bos, mungkin dia maksud Tuan Shen di RS. Si tukang bersih-bersih toilet itu. Tapi kalaupun bapak tua itu, mana mungkin mau sama yang bau dan kumuh. Kayak pemulung gini. Ah, jangan. Sayang. Berani melawan? Kalau memang gak mau nurut, aku akan urus kamu. Ayo lihat, apa yang bisa dilakukan Tuan Shen atau Tuan Sang Emu itu. Kalau mereka datang nanti. Jangan. Tahan bapak tua itu. Biar dia lihat. Bagaimana aku mendidik anak perempuannya. Jangan, tolong. Ah, jangan. Pak, lihatlah. Jangan. Tuan Shen, cepat selamatkan aku. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tuan Shen. Bos, sepertinya dia benar-benar Tuan Shen. Aku tahu. Wang Hao, Siap, hancurkan mereka. siap. Tuan Shen, aku nggak tahu dia wanita Anda. Kasihanilah kami. Naik. Mati pun, harus bawa yang lain ikut mati. Hati-hati, Tuan Shen. Aduh, tadi hampir saja aku mati ketakutan. Sudah, jangan takut. Tuan Shen. Syukurlah tidak rusak. Ini ginseng untuk memulihkan tenaga Tuan. Kamu kenapa? Racun sialnya kambuh lagi. Tuan Shen, kamu kenapa? Tuan Shen. Dokter. Tuan Shen, Tuan sudah sadar? Tuan sudah koma selama 2 hari. Lapar, kan? Aku sudah siapkan sup untukmu. Ini sup ikan, sangat bergizi. Coba. Tuan cicip. Enak sekali. Syukurlah kalau kamu suka. Di dalam sup ini, aku sengaja menambahkan sepotong kecil ginseng. Lalu, ada juga kaldu dasar sup toniku. Jadi begini, efek penambah tenaganya tidak akan terlalu berlebihan. Tuan Shen. Ada apa? Tuan tua bilang, tadi dia bilang lewat telepon. Besok upacara leluhur, dia minta Tuan bawa Nona Zhong pulang. Mengerti. Upacara leluhur.
Berarti aku harus bertemu keluarga Tuan Shen? Dengar-dengar, acara sembahyang leluhur kali ini, Tuan Shen sengaja meminta Kak Sihan untuk membawa istrinya yang baru dinikahi. Aku pernah lihat foto cewek itu. Sekilas aja udah kelihatan kampungan banget. Berdasar apa dia bisa nikah sama Kak Sihan? Nona, Tuan Shen menikahi wanita itu pasti ada maksud lain. Lihat saja, acara sembahyang leluhur kali ini kan Nona yang diundang. Ini tanda diam-diam setuju, istri masa depan Tuan Shen adalah Nona. Semoga saja begitu. Nyonya muda, Tuan muda harus menemani Tuan Shen minum teh dulu. Beliau minta Nona tunggu sebentar di sini. Baik. Ini roh para leluhur keluarga Shen. Cucu Zhong Xiaokui memberi salam kepada para leluhur. Semoga para leluhur melindungi suamiku cepat sembuh dan selalu dalam lindungan. Cewek matre, sok-sokan romantis di sini. Kamu siapa? Aku teman masa kecil Tuan Shen. Sama kayak kamu, yang diundang ke keluarga Shen untuk sembahyang leluhur. Oh, baik. Tunggu dulu. Aku penasaran banget. Sebenarnya pakai jurus apa? Sampai bisa ngegoda Kak Sihan? Aku nggak nyari-nyari perhatian. Sama sekali nggak. Jangan-jangan cuman modal muka polos kayak bunga putih ini yang bisa ngegombalin Kak Sihan ya? Saya rasa mungkin ada salah paham, tapi saya benar-benar nggak mencoba menggoda Tuan Shen. Salah paham? Yang jelas aku tuh tunangan Kak Sihan. Para leluhur semua tahu, loh? Nggak percaya? Coba aja tanya sendiri ke bawah sana. Kalian lagi ngapain? Tante? Hari sembahyang leluhur. Kalian berisik-berisik kayak gini, nggak sopan banget. Ini siapa yang ngejatuhin? Tante? Ini semua dia yang jatuhin. Baru masuk aja, aku langsung dengar. Dia ngutuk-ngutuk Kak Sihan. Bilang Kak Sihan kejam dan dingin, pantas dapat balasan. Bahkan bilang, mendingan langit cepet-cepet ambil Kak Sihan. Kalau enggak, keluarga Shen pasti hancur. Apa? Aku nggak. Enggak? Berani bilang nih papan nama leluhur bukan lu yang jatuhin. Aku. Masih berani ngeles lagi? Aku benar-benar nggak pernah bilang itu. Dia tadi yang. Jangan dengerin dia ngeles. Orang kampungan kayak gini MAH, emang tukang bohong. Tangannya juga nggak bersih, mendingan kita cari orang. Buat lumpuhin tangannya. Aku tanya terakhir kali, kamu bilang nggak sih kata-kata itu? Aku beneran nggak pernah bilang. Tante, tolong dengerin penjelasanku, ya? Karena kamu nggak mau mengaku salah. Hei, kalian. Siap. Lumpuhin tangannya dulu, terus coreng mukanya. Biar leluhur keluarga Shen tenang. Siap. Nggak, aku nggak. Aku beneran nggak. Aduh.
Jangan. Ah. Tuan muda, buruk. Nyonya muda kena masalah. Apa? Sakit banget. Coreng mukanya. Siap. Ah. Kak Sihan. Xiao Kui. Jangan takut. Aku datang. Siapa yang sakiti dia? Kak Sihan. Kamu nggak di sini jadi nggak tahu. Tadi si Zhong Xiao Kui ini. Dari awal dia langsung menghinaku, bilang. Dia itu istri kepala keluarga Shen, aku cuma kepala keluarga. Dia berhak ngapain aja sama aku, itu wajar. Kak Sihan, kok bisa kamu bilang gitu? Betul, Sihan. Bagaimanapun juga, Zhao Jiao adalah teman masa kecilmu. Dia juga putri satu-satunya. Keluarga Lu, bagaimana bisa kau demi wanita berdarah rendah ini berbicara seperti itu pada Zhao Jiao? Darah rendah? Mulai hari ini, keluarga Shen menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Pindahkan seluruh harta Lu Jiao Jiao. Atas nama Zhong Xiao Kui. Apa? Sihan. Tidak. Kakak Sihan, jangan lakukan ini. Aku, Sekarang, dia adalah nyonya keluarga Shen. Dan kau tak punya apa-apa lagi. Penjaga. Balas segala yang Lu Jiao Jiao lakukan pada istriku. 1000 kali lipat. Siap, Tuan. jangan. Jangan, tidak. Kakak Sihan, jangan perlakukan aku seperti ini. Bibi tolong aku. Cukup. Shen Sihan. Walaupun kau adalah kepala keluarga Shen yang baru, kau harus tahu adat sopan santun. Berani-beraninya kau membuat keributan di hadapanku? Aku adalah ibumu. Di mana tata kramamu? Ibuku telah meninggal 20 tahun yang lalu. Kalau kamu begitu suka memihak Lu Jiao Jiao, seharusnya kamu tidak keberatan ikut dihukum bersamanya, kan? Pindahkan semua harta lisin di keluarga Shen. Lalu alihkan seluruhnya ke atas nama Zhong Xiao Kui. Shen Sihan, kamu gila. Kalau kamu berani lakukan ini, ayah tidak akan mengampunimu. Aku yang akan menghadap ayah. Tapi hari ini, semua luka yang kalian timpakan pada Xiao Kui akan kubalaskan 2 kali lipat. Laksanakan. Jangan. Kakak Sihan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aduh. Dan kamu juga.
Kamu yang ingin menyuruh orang melukai wajah Xiao Kui, ya? Lepaskan. Kamu. Tampari dia. Shen Xihan, berani sekali kamu. Tampari. Terus sampai malam tiba. Baru lepaskan mereka. Shen Xihan, jangan kira aku tidak tahu. Nyawamu tidak akan bertahan sampai bulan depan. Aku ingin lihat, sampai kapan kamu bisa sombong begini. Mari. Tahan sedikit. Aku akan pelan-pelan. Itu. Tuan Shen, Katakan. mengapa? Semua bilang Anda takkan hidup sampai bulan depan? Aku tak bermaksud lain. Cuma ingin bilang, kalau bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Katakan saja padaku. Aku pasti akan bekerja sama dengan Anda. Apa perempuan ini sadar apa yang dia janjikan? Kalau benar-benar menyembuhkan penyakitku, dia pasti mati. Anda dengar? Apapun bisa. Hang. Aku berharap Anda bisa cepat sembuh. Baik. Paman, keluarga kita sudah berteman lama. Kakak Xihan tega memperlakukanku seperti ini demi perempuan desa itu. Paman harus membelaku. Benar. Xihan benar-benar keterlaluan. Tuan, kalau paman tak urus ini, dia mungkin bisa bunuh orang demi Song Xiaokui. Bunuh orang. Tak separah itu. Xihan menikahi perempuan itu karena setelah berhubungan dengannya, racun sial Xihan bisa hilang. Besok malam, saat bulan purnama, setelah Xihan sembuh dari racun, perempuan itu sudah tak berguna lagi. Apa? Aku tahu, Kak Xihan gak mungkin. Nganggap cewek itu apa-apa. Nah, sekarang kamu tenangkan di... Cewek imu itu ternyata bisa netralin racun Shen Xihan. Kalau Shen Xihan gak mati, rencana bertahun-tahunku bakal sia-sia. Hah? Kok diam aja? Masih kesel? Ah, aku nggak kesel kok. Cuma, Xihan aja berani suruh orang tampar aku di depan umum. Nggak sopan banget. Aku kan tetap ibunya dia. Udah. Jangan dibahas lagi. Kamu cuma ibu tiri Xihan, bukan ibu kandung. Sehari-hari, jaga jarak aja. Jangan ulangi lagi. Ya? Aku paham, Tante. Aku duluan ya. Baik. Sayang. Sayang.
Sayang. Jangan. Ini kamar Tuan Shen. Tadi, cuma mimpi? Terbangun. Kok bisa mimpi kayak gitu ya? Tubuh Tuan Shen sempurna banget. Muka merah aja udah. Dahi panas banget. Lu demam ya? Aku. Nggak kok, cuma. Tuan Shen. Tuan Shen. Ini lu yang minta sendiri. Tuan Shen. Besok baru malam bulan purnama. Tapi, aku nggak bakal sentuh dia. Beneran cuma karena waktunya belum tepat. Istirahat yang cukup. Aku. Hubungi Dukun Chen. Aku mau Song Xiaokui. Tetap bisa hidup, bahkan setelah kita berhubungan. Dukun Chen, pasti udah kasih tahu dari dulu. Gak ada cara. Ya cari sampai ketemu. Baiklah, aku langsung tanya. Barusan, udah sedekat itu. Kenapa tiba-tiba Tuan Shen berhenti? Xiaodu. Suamiku tidur satu ranjang sama aku, tapi nggak mau nyentuh aku. Kenapa ya? Berdasarkan pertanyaan Anda, Ini tengah malam, lagi kirim voice note sama siapa? Nggak sama siapa-siapa. suami Anda mungkin punya masalah fisik. 2. Kehidupan rumah tangga Anda kurang greget. Tuan Shen, dengar penjelasanku dulu. Barusan lu lagi nyari-nyari ginian diam-diam, ya? Aku. Kesini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tidur yang manis. Aku. Tuan Shen, Tabib Chen sudah temukan cara menyelamatkan Nyonya. Tuan Shen, Cara menyelamatkan Song Xiaokui. Apa itu? Tuan Shen, pasti Anda juga paham, racun sial ini bisa mematikan karena bertentangan dengan darah Nona Zhong. Untuk menetralisir pertentangan ini, hanya bisa
Hanya bisa apa? Hanya bisa, dengan darah dari jantung Anda sebagai pemandu. Diubah jadi dupa penghubung hati, dibakar saat digunakan. Biar Nona Hong menghirup asapnya. Begitu, racun sial bisa menyatu sempurna. Darah dari jantung? Benar. Ambil darah jantung sangat berbahaya, sedikit kesalahan fatal. Nyawa bisa terancam loh. Tuan Shen, pemimpin keluarga super kaya. Jangan sampai karena seorang perempuan biasa, Anda mempertaruhkan nyawa. Dia bukan perempuan biasa. Dia adalah istriku. Cara menyelamatkan Song Xiaokui cuma satu ini. Benar, kan? Iya. Kalau begitu, ambil saja. Tuan Shen, apakah Anda benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Membuat sup tonik. Kudengar kesehatanmu kurang baik. Aku buatkan sup tonik untukmu. Saya. Suamiku. Dia sakit. Saya ingin dia cepat sembuh. Saya berharap Anda bisa cepat sembuh. Si bodoh itu. Apa? Sudah saya putuskan. Ambil darahnya. Darahnya, sudah cukup? Cukup. Tuan Shen, jangan kena angin. Bagaimana kalau Anda menginap semalam di tempat saya? Besok pagi baru pulang. Sebelum besok malam. Dupa penghubung hati harus sudah selesai dibuat. Tenang saja, pasti akan selesai. Langkah terakhir, muridku. Ambilkan ramuan guang dan itu. Siap. Masih kurang satu ramuan, Angelika Dahurica. Barulah dupa penghubung hati ini bisa dikatakan selesai sempurna. Surui, kamu awasi api perapian dupa di sini. Gurumu akan ke belakang sebentar untuk memotong selembar Angelika Dahurica. Siap, guru. Halo, Nona Lu. Ada masalah besar. Ada apa? Tuan Shen malam tadi ambil darah hati di klinik. Dupa penghubung hati dibuat dari darah hati itu. Bisa membuat Song Xiaokui tetap hidup setelah dia menyelesaikan urusan dengan Tuan Shen. Apa? Cepat cari cara untuk mengganti dupa itu. Si jalang itu mati, aku kasih kamu 1 miliar. Siap. Wah, masih pagi-pagi banget. Malam ini juga, kamu harus sudah menempatkannya dengan baik. Jangan sampai Nyonya menemukannya ya. Tenang saja, asisten. Pagi, asisten Wang. Nyonya,
Selamat pagi, Nyonya. Itu. Apakah kamu melihat Tuan Shen? Tuan Shen? Sudah ke kantor. Saya merapikan dokumennya. Sudah semalaman, tidak tahu bagaimana kabar Tuan Shen. Dan Tabib Chen di sana. Tuan Shen, dupa ini sudah hampir selesai. Tunggu sebentar lagi. Semuanya akan beres. Kalau begitu, saya tunggu sampai dupa ini selesai. Tapi, proses pembuatan dupanya butuh waktu yang tepat. Begini saja. Anda pulang dan istirahat dulu. Nanti setelah dupa ini selesai, saya suruh-surui. Mengantarkannya ke tempat Anda. Bagaimana? Baik. Saya akan pulang dan menunggu. Baik. Itu. Aduh, lupa sembunyikan papan roh. Bu, tunggu. Ini cuma barang-barang rongsokan. Silakan ibu kembali ke kamar dulu. Saya mau lihat. Bu, benar-benar tidak ada apa-apa. Biar saya lihat. Bu, tolong kembalilah ke kamar dulu. Tuan Shen. Kamu kenapa? Saya tidak apa-apa. Wajahmu pucat sekali, masih bilang tidak apa-apa? Saya bantu kamu kembali untuk istirahat. Baik. Asisten Wang, tunggu sebentar. Anda murid Tabib Chen, ya? Ada apa? Saya antar dupa. Baru selesai. Guru saya menyuruh saya segera mengantarkannya. Oh, ini dupa penghubung hati buatan guru saya. Kata beliau, malam ini, nyalakan dupa dulu sebelum Tuan Shen dan istri bersatu. Nyawa istri bisa diselamatkan. Hebat. Akhirnya Nyonya ada harapan selamat. Ngomong-ngomong, dupa ini terbuat dari apa ya? Dupa ini terbuat dari darah dari jantung Tuan Shen. Apa? Darah dari jantung. Pantas saja Tuan Shen tadi pulang terlihat begitu lemah. Ternyata sudah mengambil darah dari jantung. Benar. Tak disangka Tuan Shen, demi istri bisa bertahan hidup. Berani mengambil risiko sebesar itu. Baik, nanti saya berikan dupa ini ke Tuan Shen. Nona Lu, dupa sudah dikirim sesuai permintaanmu. Aku sudah mengganti dupa penghubung hati dengan dupa perkawinan. Bagus. Sekarang, Song Xiaokui pasti mati. Nah, minum dulu. Sudah baik kan? Kamu masih ketawa? Kamu kenapa sih? Apa kamu sakit? Kamu. Aku jadi sangat khawatir melihatmu begini. Aku benar-benar cemas. Tuan Shen.
Apa kamu tidak menyukai aku? Aku. Kalau tidak, kenapa setiap kali berhenti tepat di saat ini? Belum waktunya. Kapan waktunya? Tuan Shen. Xiao Kui. Ada apa? Tuan Shen benar-benar lembut dan penuh kasih saat memandangi istri. Tapi saat memandangiku, matanya seolah ingin membekukan darahku. Tuan Shen, jangan terlalu cinta buta, Tuan Shen. Ini dupa yang dibuat tabib Chen. Katanya, jika Tuan menyalakannya sebelum berhubungan, dan istri terus berada dalam asap dupa ini, maka tidak akan ada bahaya maut. Aku mengerti. Kalau tidak, kenapa setiap kali berhenti tepat di saat ini? Malam ini tidak akan berhenti. Tuan Shen maksudnya kapan sih? Suruh Master Zhang ukir nama istri malam ini. Namanya harus terpahat di papan roh. Papan roh. Malam ini malam purnama. Setelahnya, racun sial Tuan Shen. Seharusnya sembuh total. Iya, sayangnya, istri barunya itu. Masih muda, tapi harus mati. Istri barunya mati. Maksudnya apa? Dia harus mati, tapi malam pertama dengan Tuan Shen. Sebelum mati, dia dapat gelar istri. Buat perempuan, berlatar belakang rendah kayak dia, itu udah rejeki nomplok banget. Kamu gak perlu menjilatku. Cukup lakukan kewajibanmu sebagai istri Shen. Ternyata, alasan Shen Sihan gak pernah nyentuhku adalah karena begitu malam pertama, aku akan mati. Ternyata, maksudnya belum waktunya. Adalah ini. Tuan Shen, sebentar lagi purnama. Aku akan jemput istri. Ham. Xiao Kui. Setelah malam ini, kamu akan jadi istriku yang sebenarnya. Cincin berlian ini adalah janjiku untukmu. Tinggal 10 menit lagi sebelum malam bulan purnama. Di mana sebenarnya istri Tuan? Asisten Wang, apa kalian sudah menemukannya? Belum. Kami sudah mencari di seluruh kediaman Tuan Shen. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Cari terus. Siap? Tapi sekarang, dengan kamu di sini, kita nggak perlu cari lagi orang buat tes darah. Kenapa? Kamu adalah orang yang dicari Tuan Shen. Penyakit Tuan Shen, cuma bisa kamu yang sembuhin. Aku? Kalau buat nyelamatin nyawa Tuan Shen, harus pakai nyawaku sebagai bayarannya? Haruskah aku benar-benar nyelamatin dia? Tapi, kalau aku mati, gimana nasib ayah? Dia baru aja keluar dari rumah sakit. Nggak bisa. Apapun kebenarannya, aku harus cari Tuan Shen dan tanya langsung.
Apa ini karena pengaruh malam bulan purnama? Serangan racun sial kali ini kok lebih parah dari biasanya ya? Panas banget. Shen Xihan, aku mau ngomong sesuatu. Bicara apa? Nanti aja habis kita resmikan pernikahan. Aku nggak mau, Shen Xihan. Aku nggak mau. Aku nggak mau mati. Xiao Kui, kamu tidak akan mati. Kupikir akhirnya ada seseorang di dunia ini yang mau mencintaiku. Ternyata, semuanya cuma mimpi indah yang kubuat-buat sendiri. Xiao Kui. Xiao Kui. Ini bukan mimpi. Tadi malam, aku memang benar-benar bersama Xiao Kui. Tidak bisa. Aku harus cari Xiao Kui. Dr. Chen, apa kamu lihat Xiao Kui? Dia pergi kemana? Nona Zhong. Dia. Xiao Kui kenapa? Cepat katakan. Tuan Shen, Anda baru sembuh, jangan emosi. Bagaimana kalau Anda berbaring dulu, istirahat yang cukup, ya? Xiao Kui di mana? Cepat katakan. Nona Zhong. Dia, tadi malam. Dupa penghubung hati itu sudah ditukar oleh Lu Jiaojiao. Nona Zhong kemudian dibawa paksa oleh Lu Jiaojiao. Dia dibawa paksa oleh Lu Jiaojiao. Sekarang tidak tahu hidup atau matinya. Apa kamu bilang? Tuan Shen, soal ini benar-benar bukan salahku. Tadi malam Anda dan Nona Zhong sama-sama pingsan. Asisten Wang juga kena jebakan. Dupanya sudah diganti orang. Nona Lu. Kenapa kamu datang? Tentu saja datang untuk melihat hasilnya. Melihat si imut Song Xiao Kui. Sudah mati atau belum? Maksudmu apa? Kamu yang menukar dupa penghubung hati itu. Ya, aku yang melakukannya. Siapapun yang berani melawanku, pasti akan mati. Bawa dia pergi. Ya. Tunggu, kalian tidak boleh membawa Nona Zhong. Ya. Minggir. Lu Jiaojiao. Saat mereka membawa Nona Zhong pergi, Nona Zhong masih hidup. Tapi, dari ucapan Lu Jiaojiao yang kudengar, sekarang, keadaan Nona Zhong, aku takut, kondisinya sangat berbahaya. Tuan Shen. Para pengawal. Dengarkan baik-baik. Dalam waktu 10 menit. Aku harus tahu kemana Song Xiao Kui pergi. Siap. Buat dia siuman. Siap. Berhenti. Ketemu. Tuan Shen memang hebat. Segera kejar mobil itu. Mengerti.
Lu Jiao Jiao. Apa yang mau kamu lakukan? Mau melakukan apa? Zhong Xiaokui. Aku tidak tahu kamu sudah bercerita dengan apa. Sampai dia begitu membelamu. Aku tak menyangka kau begitu beruntung. Kamu masih bisa hidup. Rezekimu bagus, tapi takkan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Yang berhak jadi Nyonya Shen, cuma aku. Tunggu dulu. Dari omongan Lu Jiao Jiao tadi, sepertinya dia khawatir aku bakal merebut Shen Xihan darinya. Tapi laki-laki kejam dan tak berperasaan macam dia? Aku enggak mau. Lu Jiao Jiao, kau salah paham. Tuan Shen sebelumnya baik padaku. Cuma karena aku bisa netralin racun sial di tubuhnya. Sekarang racunnya udah hilang. Aku udah enggak ada nilai gunanya lagi buat dia. Jadi, aku juga enggak bakal ancam posisimu. Maksudmu, Kak Xihan melindungimu? Cuma karena mau kau obati racunnya? Iya. Zhong Xiaokui, dasar kurang ajar. Dapat untung, malah sok suci. Jijik banget. Laksanakan. Siap. Sebelum kau mati, aku akan balas semua penderitaan yang kau berikan padaku. 1000, bahkan 1.000.000 kali lipat. Tusuk! Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Cepetin. Siap. Jangan. Gimana? 10 jari tertusuk, sakitnya kayak ditusuk jantung. Aku dan kakak Xihan, kami tumbuh bersama sejak kecil. Tidak peduli bagaimana aku merajuk atau marah, kakak Xihan selalu bisa menerimaku. Sampai kamu, si manis kecil ini muncul, semuanya berubah. Aku ulangi sekali lagi. Dia cuma menganggapku sebagai bahan obat. Tidak ada perasaan apa-apa. Bahan obat? Seorang bahan obat bisa membuatnya rela mengorbankan nyawanya, hanya demi melindungimu dengan aman? Tidak peduli nyawanya sendiri. Apa artinya itu? Peta menunjukkan di sini, tapi kenapa pintu masuknya tidak ketemu? Cari. Mengingat kamu sebentar lagi mati, aku akan berbaik hati. Memberitahumu kebenaran. Kakak Xihan, demi membuatmu bisa tetap hidup setelah berhubungan intim dengannya, sengaja mencari tabib Chen, mengambil darah dari jantung, dan dibuat menjadi sebatang dupa. Apa? Semua ini karena kamu. Tapi aku sudah mengganti dupa itu dengan dupa gembira. Jadi, dia kehilangan kendali. Jadi, itu sebabnya Tuan Shen hari itu sangat lemah? Dia benar-benar tulus padaku? Dia tidak pernah berniat mengambil nyawaku? Sekarang, kakak Xihan pasti sedang mencarimu kemana-mana. Dia pasti sangat cemas, sangat putus asa, ya? Sayangnya saat dia menemukanmu, kamu sudah jadi mayat dingin. Aksi! Bunuh dia! Lepaskan aku. Wahahaha. Lebih keras. Nona, sepertinya ada suara langkah kaki di luar. Jangan-jangan, orang-orang Tuan Shen sudah datang? Cepat. Siap.
Tuan Shen. Tuan Shen. Tadi. Hanya halusinasiku? Aku. Apakah aku akan mati? Tapi, sebelum mati, biarkan aku tahu bahwa di dunia ini, aku juga pernah dicintai dengan tulus. Nona, bagaimana kalau itu Tuan Shen? Xiao Kui. Tuan Shen, Minggir. Aku akan bawa Xiao Kui ke rumah sakit dulu. Untuk mereka. Jangan sisakan yang hidup. Tuan Shen, Tuan Shen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Dr. Chen, bagaimana kondisi Xiao Kui? hah? Karena dupa penghubung hati diganti. Saat Tuan bersetubuh dengan Nona Zhong, tubuhnya terpapar racun sial. Setelah itu, dia juga mengalami penyiksaan. Bisa menyelamatkan nyawa Nona Zhong sudah sangat beruntung. Sekarang, untuk membuatnya sadar, sangat sulit. Kecuali Apa? mengambil darah dari jantung sekali lagi. Tapi Tuan Shen sudah pernah ambil darah jantung. Kalau diambil lagi, sangat mungkin akan merenggut nyawa Tuan Shen. Tuan Shen, tolong jangan gegabah. Cuma perlu ambil darah dari jantung sekali lagi. Maka nyawa Xiao Kui bisa diselamatkan. Betul kan? Benar, alasan Nona Zhong masih pingsan sampai sekarang. Itu karena racun sial. Sudah menggerogoti tubuhnya. Sulit untuk dinetralisir. Hanya dengan darah dari jantung Tuan, untuk memperkuat tubuhnya, dia baru bisa siuman. Kalau begitu, ambil saja. Tuan Shen, Cepat siapkan alat pengambil darah. tapi Cepat. tunggu. Tuan Shen, Anda harus istirahat dulu selama seminggu. Kalau tidak, darahnya mungkin kurang dan tidak bisa diambil. Tapi apa Xiao Kui bisa menunggu seminggu? Masih bisa. Saat ini, kondisi tubuh Nona Zhong terus stabil. Racun sial itu, secara ajaib, terjaga keseimbangannya di dalam tubuhnya. Selain belum sadarkan diri, untuk sementara tidak ada bahaya lainnya. Syukurlah. Shen Xihan, aku tidak mau mati. Xiao Kui. Maafkan aku. Xiao Kui. Aku pasti akan membuatmu sembuh. Xiao Kui. Xiao Kui. Pak Mertua. Lepasin dia. Lepasin dia sekarang. Kamu suami Xiao Kui, ya? Iya, saya. Gimana caramu ngurus Xiao Kui? Baru 2 hari lalu, Xiao Kui dateng nengokin saya masih sehat walafiat. Dia kena apa sih? Kok bisa sampai luka parah begini? Bicara. Bicara dong. Minggir sana. Xiao Kui. Nah. Kamu kenapa? Kok bisa luka parah begini?
Pak Mertua. Percayalah sama saya. Xiao Kui pasti bakal sembuh. Maksudmu sembuh gimana? Xiao Kui udah terluka parah kayak gini. Masa bilang bakal sembuh? Mata buta loh. Bibir Xiao Kui udah kering kayak gini. Jagain dari tadi, ngasih minum aja nggak bisa? Biar saya yang urus. Nggak usah. Dia suami Xiao Kui. Wajib hukumnya dia yang ngurus istrinya. Nggak perlu ikut campur. Betul kata Bapak. Xiao Kui. Jangan sampai ada apa-apa ya. Mau membiarkannya tersedak sampai mati? Ambil kapas, pakai kapas yang dibasahi air untuk memberinya minum. Baik. Kikuk sekali. Bagaimana mau merawat Xiao Kui kami nanti? Sebentar lagi. Sapu lantai ini, kaca jendela ini juga dibersihkan, dan pakaian ganti Xiao Kui, cuci juga. Mengerti? Mengerti. Bisa nyapu gasi? Ngerti kan? Gak ada gunanya. Udah bisa belum? Tuan Shen. Tuan Shen, bagaimana kalau saya yang... Tidak usah. Tuan Shen, Anda sudah 3 hari tidak ke kantor. Sore ada rapat lintas negara, bagaimana kalau Anda... Tunda. Tuan Shen, saya tahu Anda peduli pada Nyonya, tapi... Ayah mertua Anda ini keterlaluan, tidak bisa terus-menerus dibiarkan. Dia mengatur-atur seperti ini. Xiao Kui paling khawatir dengan ayahnya, dan lagi. Ayahnya baru saja selesai operasi, tidak boleh marah. Oh ya? Tas ini, buang saja. Ini, Beli beberapa yang persis sama, ingat. Jangan sampai ayah mertua tahu. baik. Bapak, coba deh makan dulu. Pulang istirahat aja. Xiao Kui di sini. Ada aku yang jaga. Lihat kamu tiap hari, nggak kerja, nggak ke kantor. Emangnya kamu ngapain sih? Aku. Gimana sih, gagap terus? Jangan-jangan kamu preman, ya? Aku pasti bukan. Walaupun bukan preman, kamu juga bukan orang yang benar. Aku ingetin ya. Kalau kamu berani sakiti Xiao Kui, aku rela taruh nyawa buat habisin kamu. Tenang aja, Pak. Aku pasti nggak akan. Dokter baru aja periksa. Katanya masih belum jelas kapan Xiao Kui bisa bangun.
Anak ini, Xiao Kui. Dari kecil udah baik hati dan ngerti keadaan. Ini semua salahku. Karena penyakitku ini, dia jadi terbebanin. Ini resep turun-temurun keluarga kami. Khusus buat nyehatin badan. Papaku biasa pakai ini. Karena biaya rumah sakit nggak cukup. Xiao Kui keluar sekolah, ngumpulin sampah. Buat dapetin uang buat obatku. Xiao Kui. Papamu ini nggak berguna. Papamu nggak becus, nggak becus, nggak becus. Pak Mertua. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Dokter, Xiao Kui. Dokter. Dokter. Xiao Kui. Tolong, dokter. Detak jantung pasien tidak normal, harus segera diresusitasi. Apapun caranya, kalian harus selamatkan dia. Mengerti tidak? Baik, Tuan Shen. Silakan tunggu di luar dulu ya. Dokter, bagaimana kondisi Xiao Kui? Tanda vital nyonya sudah stabil, tapi ada satu hal. Saya harus memberitahukan Anda. Katakan. Saat proses resusitasi tadi, kami melakukan tes pada darah nyonya. Berdasarkan nilai HCG, bisa dipastikan nyonya sedang hamil. Apa? Hamil? Tapi Xiao Kui belum sadar. Bisakah tubuhnya menahan ini? Itulah yang ingin saya sampaikan. Tubuh nyonya tidak mampu menopang kehamilan normal. Jika ingin menyelamatkan dia dan bayinya, hanya ada satu cara. Yaitu segera netralkan racun sialnya. Saya mengerti. Tuan Shen, Anda yakin sudah mantap? Mengambil darah sekarang, risiko kematiannya sangat tinggi. Sudah mantap. Ambil saja. Tuan Shen, pengambilan darah berbahaya sekali. Kamu bisa kehilangan nyawa. Tuan Shen, dengan kekuasaan dan kekayaanmu, mau cari wanita. Bukan cuma perkataanmu saja? Kenapa harus ngotot sama Zhong Xiao Kui ini? Ini sia-sia, tahu. Dr. Chen. Xiao Kui hamil. Satu Zhong Xiao Kui saja. Sudah cukup buat aku pertaruhkan nyawa. Ditambah anakku. Menurutmu, sia-sia? Tuan Shen, Jangan banyak omong. ambil darahnya. Aduh. Jantungku. Jantungku sakit banget. Xiao Kui. Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen. Darah dari jantungmu hampir tidak bisa diambil lagi, tapi masih belum cukup. Lanjutkan. Jangan, Tuan Shen. Jangan dilanjut. Kalau dilanjut, nyawamu bisa melayang. Ambil. Jangan. Jangan. Sihan. Sihan.
Han. Jangan-jangan. Shen Xihan. Shen Xihan. Xiao Kui. Kau sudah bangun? Syukurlah, syukurlah. Ayah, Shen Xihan mana? Dia di mana? Aku nggak tahu. Sepanjang hari aku nggak lihat dia. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. ayah, HP kau di mana? Aku harus hubungi dia. Tenang, nak. Ayah yang cariin. Jangan panik. Darahnya masih belum cukup. Ini gimana dong? Lanjutkan pengambilannya. Tidak bisa lagi, Tuan Shen. Darah dari jantung yang sudah diambil, sudah sebanyak ini. Ini sudah batas maksimal kemampuan Anda. Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Kui. Hal lain, jangan kamu urus. Lanjutkan. Tuan Shen, Nyonya sudah bangun. Benarkah? Cepat. Bawa aku menemui Xiao Kui. Tuan Shen. Xiao Kui. Tuan Shen. Kamu kenapa sebenarnya? Nyonya, Tuan Shen selamatkan Anda lagi, harus ambil darah jantung. Nyaris nyawanya melayang. Wang Hao. Darah dari jantung. Jadi ini sebabnya? Di dalam mimpiku, aku merasakan sakit yang begitu hebat. Xiao Kui, aku baik-baik saja. Jangan dengarkan omong kosong Wang Hao. Tapi aku bisa merasakannya. Sungguh sakit. Sakit sekali. Sakit yang luar biasa. Tuan Shen. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Jelas-jelas karena aku, kamu sampai menderita begitu banyak. Aku yang seharusnya minta maaf. Itu bukan salahmu. Kamu sama sekali tidak bersalah. Xiao Kui, kenapa kamu nangis lagi? Kamu gimana sih? Xiao Kui hamil, loh. Emosi nggak boleh meledak-ledak gitu. Nggak tahu apa? Aku hamil? Hah? Beneran? Rasanya nggak nyata. Kayak mimpi gitu. Semua ini nyata. Mulai sekarang, baik kamu maupun anak kita. Aku akan melindungi kalian. Tidak akan membiarkan kalian terluka lagi. HMPH. Bisa aja omongnya manis. Bikin Xiao Kui di keluarga kita. Nangis lama banget tadi. Duduk aja ngapain sih? Cepat buang sampah itu. Cepetan. Oke. Ngeliat aja bikin kesel. Pak. Xiao Kui, Pak kasih tahu nih. Cowok itu jangan dimanja, makin dimanja makin brengsek. Lihat tuh dia. Pakai jas sok-sokan kayak bos besar. Nanti yang rugi dan sakit hati ya kamu. Tapi dia memang. Dengar kata Pak, pasti nggak salah. Tuan Shen. Taruh aja sana. Cowok gede gini, kerjaan rumah sedikit nggak becus. Mantap banget. Kamu istirahat aja deh.
Jangan sampai kecapean nanti sakit. Bikin Xiao Kui kita sedih. Terima kasih, Pak Mertua. Nanti Pak, pakai baju yang tebel-tebel. Jangan sampai masuk angin. Xiao Kui. Kalau suka, nanti pulang dari RS kita coba. Mampir ke rumah keluarga Shen mereka. Tapi Pak kasih tahu dulu ya. Kalau keluarga Shen mereka miskin banget, soal nikah ini. Pak harus pikir-pikir dulu baik-baik. Miskin? Pak, sebenarnya dia. Tenang saja, Pak Mertua. Saya pasti nggak akan mengecewakan Bapak. Xiao Kui. Mobilnya udah nunggu di bawah. Itu. Kamu beneran mau ajak Pak ke rumah keluarga Shen? Iya, Tapi Pak selama ini nganggep kamu cuma preman. Gimana kalau kamu kasih tahu aja jati diri aslimu ke dia? tepat sekali. Kalau ayahmu ke rumah Tuan Shen, kasih kejutan aja. Kalau beneran kejutan sih gak masalah. Takutnya malah jadi kejutan yang bikin kaget setengah mati. Oh iya. Akhir-akhir ini kamu masih ngerasa ada yang aneh di tubuhmu? Atau ada yang gak enak? Nggak. Cuma apa? Xiao Kui. Aku gak apa-apa. Ini, Aku gak sengaja nemuin, darahku kena air. Gak bersinar lagi. Aku agak khawatir, perubahan ini bakal pengaruhin bayi. jangan khawatir. Tadi pagi dokter bilang ke aku. Laporan pemeriksaanmu normal banget. Kalau masih khawatir, nanti aku tanya lagi ke tabib Chen. Oke. Oh iya, aku nemu hal aneh lagi. Apa? Tuan Shen, lihat tuh. Ini Xiao Kui. Ini hal aneh lain yang aku temuin. Sepertinya aku bisa ambil barang dari jarak jauh. Tuan Shen kok diam aja? Jangan-jangan kamu mikir aku monster? Cantik banget. Kekuatan yang sangat indah. Syukurlah kau tidak merasa aneh. Bagaimana mungkin? Ngomong-ngomong. Aku, meski punya kemampuan menggerakkan benda dari jarak jauh. Tapi kekuatanku masih kecil. Aku cuma bisa mengangkat barang-barang. Kecil. Kalau berat, aku gak kuat. Dan yang ini. Kalau kemampuan ini dipakai terlalu sering, aku jadi cepat capek. Kalau gitu, jangan pakai kemampuan itu lagi. Aku cuma khawatir sedikit. Jangan-jangan kemampuan ini juga pengaruhi bayi kita. Jangan khawatir. Nanti kita pergi tanya dokter Chen bareng. Oke. Aduh, kok masih belum berangkat sih? Lama banget. Shen, apa kamu takut aku ke rumahmu? Ayah. Bagaimana mungkin? Sekarang juga kita berangkat. Nah, gitu dong. Benar-benar, anak perempuan besar, hati sudah di luar. Bawa koper itu, ayo. Aduh ayah, kamu duluan aja. Turun dulu. Ayo. Sebentar lagi, ayah pasti bakal kaget setengah mati. Aku juga mau bilang, ngapain sewa mobil semahal itu? Mending uangnya buat beliin ayam buat Xiao Kui kita. Untuk dimasak sop. Ini rumahmu? Iya, ayah mertua. Silakan masuk. Selamat datang, Tuan Shen, Nyonya, Bapak Song.
Xiao Kui. Ini. Ayah mertua. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Shen Xihan. Pemegang kendali grup Shen. Xiao Kui, ini. Semua ini adalah hadiah terima kasih dari saya untuk Anda. Hadiah? Ini. Xiao Kui pernah bercerita pada saya. Selama bertahun-tahun, ayah berhemat-hemat. Membesarkan Xiao Kui sendirian. Menanggung banyak penderitaan. Terima kasih. Terima kasih telah membesarkan Xiao Kui menjadi seperti sekarang. Dibesarkan jadi orang baik yang luar biasa. Ayah kerja keras. Itu kewajiban orang tua, kok. Masa harus diucapkan terima kasih? Ini. Ayah telah mendidik Xiao Kui dengan sangat baik. Bisa menikahinya adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Ini adalah mas kawin 100 miliar. Saya berharap ayah dapat mempercayakan Xiao Kui kepada saya untuk dijaga. 100 miliar. Xiao Kui ternyata menikah dengan orang sehebat ini. Tapi aku sebelumnya memperlakukan dia dengan buruk. Kamu duduk-duduk aja ngapain sih? Bawa sampah ini, cepat. Oh. Lihat aja udah bikin kesel. Kamu begitu baik kepada Xiao Kui. Aku tentu saja mau menitipkan dia ke tanganmu untuk diurus. Tapi, aku tak tahu statusmu, perlakukanmu buruk. Aku pikir kamu cuma preman jalanan. Jangan dipikirin, ya. Tidak apa-apa, Pak Mertua. Di hadapan Bapak, aku hanyalah menantu Bapak. Suami Xiao Kui. Jika ada sesuatu, silakan Bapak katakan. Baik. Xiao Kui. Nah, kamu bisa dapatkan suami yang sebaik ini. Ayah sudah tenang. Ayah, kamu jaga kesehatanmu dengan baik. Xihan, dia pasti bisa jaga aku dan si bayi dengan baik. Tuan Shen, apa kata Tabib Chen? Semua perubahan yang terjadi padaku ini, sebenarnya apa penyebabnya? Jangan khawatir. Kata Tabib Chen, perubahan-perubahan ini, racun sial menyatu dengan darahmu. Memiliki kemampuan yang unik. Sedangkan, alasan kamu bangun lebih cepat, itu karena si bayi. Membawa genku, membantumu menyatukan racun sial itu. Lalu, apakah itu akan berpengaruh pada bayi? Akan ada sedikit pengaruhnya. Jadi, pakai ini. Ini adalah Ini, salep yang dibuat Chen Shenyi. Dengan darah dari jantungku. Kata Chen Shenyi. Harus dioleskan setiap hari. Lalu, kita hangatkan hubungan. Racun sisa padamu dan janin bisa dihilangkan total. setiap hari? Hangatkan hubungan? Tuan Shen, Aku di sini. Tuan Shen, sudah semalaman, kasihanilah aku. Tidak boleh. Chen Shenyi bilang.
Harus hangatkan hubungan cukup lama, baru bisa membantu mencerna racun sial itu. Tapi, Tenang saja. Bayinya tidak akan kenapa-kenapa. Dasar lu jauh-jauh si tolol. Sudah berusaha begitu lama. Zhong Xiaokui bukannya mati, malah hamil. Kalau Zhong Xiaokui tidak mati, Shen Xihan juga tidak akan mati. Kapan baru bisa balikkan keadaan? Hei, kamu, kemari. Buta ya matamu? Nggak lihat lantai berantakan? Cepetan bersin. Kamu. Jangan takut. Ambilkan aku baju baru. Tuan, Ada apa? sudah lama sekali Tuan tidak mesra dengan aku. Malam ini bulan begitu indah. Bagaimana kalau... Dasar manisnya kamu. Pantas saja hari ini berdandan seperti ini. Lagi kesepian, ya? Jahat. Token keluarga Shen. Akhirnya dapat juga. Dasar tua bangka. Awalnya aku nggak mau berantem sampai mati-matian. Salahkan saja. Kamu yang terlalu pilih kasih. Pengawal. Tangkap si Xiaohui itu. Bawa dia kembali ke sini. Siap. apa aku lagi ngelamun? Tuan Shen, lagi masak? Diam aja ngapain? Ayo makan. Ini. Semua masakan kamu? Kamu bisa masak? Sebenarnya nggak bisa. Tapi, aku baru baca beberapa buku. Di buku-buku itu, bos-bos konglomerat semuanya jago masak. Kamu lagi baca buku apa akhir-akhir ini? Nih, ATM Man berhenti. Keluarga raja kampus panik setengah mati. Tolak dinikahkan dengan konglomerat. Nyonya muda kabur ke 99 kali. Ini semua. Kamu baca semuanya? gue nemu kesamaan para bos di buku-buku itu, mereka semua jago masak. Terus, kesamaan lain apa lagi? Masih ada. Mereka semua alergi sama cewek lain. Terus, Masih satu lagi. Nanti malam gue kasih tahu pengerjaan langsung. jahat banget sih. Udah, makan dulu. Oh iya, hari ini kan jadwal cek kehamilan. Tapi pagi ini gue ada rapat lintas negara. Gini aja, supir gue anterin kamu duluan. Abis rapat selesai,
Gue langsung nyusul, oke? Gak apa-apa kok. Kamu urus kerjaan aja dulu. Gue bisa sendiri. Anak baik. Dokter bilang bayinya sehat-sehat aja. Kayaknya perubahan-perubahan aneh gue nggak pengaruhin bayi. Ini mana? Lee Sin, berani banget kamu. Berani-beraninya nyuri token keluarga Shen. Kamu gila ya? Betul. Gue emang udah gila. Siapa coba yang masuk keluarga kaya raya kayak gini nggak jadi gila? Gue nikah sama lu udah 20 tahun. Sampai sekarang status aja nggak jelas. Cuma karena Shen Sihan bilang nggak suka. Gue nggak boleh punya anak sendiri. Gue tahan menderita 20 tahun. Hampir aja Shen Sihan mati. Tapi malah si bocah imut ini yang nyelamatin dia. Dasar kamu yang imut. Mau diusir dari keluarga Shen ya? Keluarlah dari keluarga Shen. Bocah tua bangka. Aku yang keluar dari keluarga Shen. Sepertinya kau belum sadar situasinya, ya? Yang harus keluar dari keluarga Shen adalah kalian. Hanya patuh pada token, bukan pada orang. Tokennya ada di tanganku. Sekarang, aku yang jadi majikan para prajurit ini. Aku juga nggak mau nyuri token ini. Kau yang maksa. Dasar kamu, berani-beraninya memperlakukan Shen Sihan seperti ini. Dia nggak bakal lepasin kamu. Shen Sihan. Hah? Ayo, orang-orang. Kalau dia berani datang, pasti mati di sini. Mau bikin aku mati? Tuan Shen. Sihan, Ayah. Tuan Shen. Xiao Kui. Lepasin Xiao Kui, cepat. Lepasin dia. Emangnya kenapa aku harus lepasin dia? Tuan Shen, lari cepat. Dengar, Shen Sihan. Aku nggak cuma nggak bakal lepasin si cewek ini. Aku juga bakal habisin si kecil di perutnya. Lee Sin. Kalau kamu berani sakiti Xiao Kui, aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Shen Sihan. Seorang kepala keluarga Shen cuma bisa mengancam? Mau aku lepasin Hong Xiao Kui? Bisa aja. Kecuali suruh semua anak buahmu bawa senjata dan minggir dari sini. Dan untuk kamu, lutut, berangkat ke sini dan minta ampun padaku. Nggak mungkin. Tuan Shen, jangan dengarin dia. Jangan dengarkan dia, Tuan Shen. Tuan Shen, jangan. Kenapa? Seorang Hong Xiao Kui masih belum layak untuk kau berlutut? Baiklah, aku tambah satu lagi. Ayah. Aku hitung sampai 5 untuk terakhir kalinya. Shen Sihan. Belum berlutut? Aku akan bunuh salah satu dari mereka. Secara acak. 5. Tuan Shen, jangan dengarkan dia. Jangan berlutut. Jangan. 4. Sihan, jangan. Jangan berlutut. Berlutut tidak akan ada gunanya. Kartu perintah ada di tangannya. 3. 2. 1. Sihan. Tuan Shen. Kau anjing penurut yang baik. Sekarang merangkaklah ke sini.
Jangan, Sihan. Tuan Shen. Tuan Shen yang begitu angkuh. Dia rela berlutut untukku di depan Li Xin. Shen Sihan. Dulu, kau suruh orang tampar wajahku di depan umum. Tak pernah kau bayangkan akan ada hari ini, kan? Apa? Masih keras kepala? Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Rotan ini untuk menghukum pengkhianat keluarga Shen. Rotan ini penuh duri terbalik. Kalau dicambuk pakai ini, setengah nyawa lo bisa hilang. Kayaknya lo belum pernah ngerasain, ya? Tuan Shen. Kalau mau pukul, pukul aja. Banyak bacot. Oke. Gue bakal kasih lo apa yang lo mau. Tuan Shen. Jangan dipukul lagi. Tuan Shen. Xiao Kui. Gue gak apa-apa. Gue lihat lo bisa keras kepala sampai kapan. Tuan Shen. Kenapa? Kenapa setiap kali? Gue yang jadi beban Tuan Shen? Kenapa setiap kali? Tuan Shen yang harus nyelamatin gue? Jangan pukul dia. Jangan. Jangan. Sihan. Jangan sakiti dia. Bunuh dia. Lo? Xiao Gui. Udah aman sekarang. Sudah tidak apa-apa lagi. Kali ini, akhirnya giliranku untuk menyelamatkanmu. Xiao Kui. Tuan Shen, Kau sudah sadar. anakku bagaimana? Tenang saja. Bayimu baik-baik saja. Dokter Chen bilang kebangkitan kekuatan gaibmu menguras tenaga. Setelah sadar, sudah tidak apa-apa. Kali ini, kau yang menyelamatkanku. Kamu jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita. Ada apa sih? Misterius banget. Sampai. Buka matamu. Ini semua masakanmu? Tuan Shen, kemampuan memasakmu makin hebat saja. Kalau kamu suka, aku akan masakinmu seumur hidup. Setuju? Boleh dong. Ada apa? Tuan Shen, aku sangat menyukaimu. Sejak kecil sampai besar, semua orang di sekitarku menganggapku aneh. Orang-orang di kampung tahu darahku bisa bersinar. Mereka langsung memanggilku monster. Tidak ada yang mau berteman denganku.
Hah, setan sial. Masih nggak mau ngaku? Ayo, hujani dia. Kemudian, ayah sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Aku akhirnya nggak bisa lanjut sekolah lagi. Aku cuma bisa ngumpulin sampah dan kerja serabutan. Aku hampir merasakan semua kejahatan di dunia ini. Sampai akhirnya, aku bertemu denganmu. Aku tahu. Awalnya Tuan Shen selamatkan aku cuma karena aku bisa selamatkan nyawa Tuan. Tapi itu juga pertama kalinya aku sadar, ternyata aku yang dianggap monster pun bisa menyelamatkanmu. Ternyata darah biru yang mengalir di tubuhku juga adalah tanda yang unik di dunia ini. Ini adalah perjanjian biru kita berdua. Xiao Kui. Bahkan kemudian, Kamu rela menyelamatkanku dengan mengambil darah dari jantungmu, Tuan Shen. Aku sungguh sangat mencintaimu, Tuan Shen. Aku bukan Tuan Shen. aku adalah suamimu. Mulai sekarang, panggil aku Sihan. Sihan. Sihan, aku benar-benar nggak kuat lagi. Sayang. Sekali lagi, yang terakhir. Sekali lagi, yang terakhir.